Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik, Baik ya. Nah, sebelum kita mau melanjutkan pelajaran kita, kan tadi kan ada sholat Jumat ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Mungkin bisa dipimpin oleh Mas Rofik, monggo. Berdoa mulai selesai. Oke, terima kasih Mas Rofik. Mungkin untuk pertama-tama ya kita absen dulu ya teman-teman ya. Mungkin dari Mas Rofik ada ya? Ada. Dari Mbak Khoir? Ada, Pak. Dari Mbak Arzel? Ada, Pak. Oh ada. Mbak Sari juga ada? Oke. Pre-memori. Baik, kemarin kita kira-kira belajar apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu nggak? Kemarin kan kita belajar statistika nih. Tapi statistika yang bagian apa? Ada yang tahu? Masih ingat ya kemarin? Bukan. Nah, modus. Kemarin kan masih modus. Nah, kan kalau di statistik itu statistika dasarnya kita belajar tentang modus, median sama mean. Nah, kemarin sudah kita belajar modus, sekarang kita akan belajar tentang apa? Median. Oke. Kita akan belajar tentang median. Kira-kira teman-teman ada gambaran nggak tentang median ini? Apa sih median itu? Masih belum tahu? Masih belum tahu. Oke. Jadi median itu mungkin kita lihat dari kata-kata ini dulu. Apa yang kamu ketahui tentang nilai tengah? Di data statistika pasti kan juga ada data-data kayak angka-angka gitu kan. Nah, angka tengah itu yang kayak gimana? Angkanya ya di tengah. Angkanya di tengah. Ya. Oke, angkanya di tengah. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya. Jadi di sini Bapak memiliki data dari nilai ulangan kelas 7. Nilai ulangan dari 7 siswa, yaitu ada nilai 60, 65, 70 dan seterusnya. Kira-kira untuk nilai tengahnya yang di mana? Yang mana, Pak? 75. Oh ya, oke, 75. Karena nilai tengah ya. Oke, nilai tengah. Dan dari data ini kan sudah diurutkan ya, teman-teman ya. Oke. Mungkin itulah yang kenapa kita sebut nilai tengah. Nilai tengah itu adalah mediannya. Kita sebut median karena median itu adalah nilai tengah dari suatu data. Oke. Kemudian di median ini kita memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah mengidentifikasi data tunggal atau kelompok yang dapat digunakan untuk menentukan median atau data tengah tadi. Kemudian yang kedua ada mengurutkan data dari yang terkecil menuju yang kebesar. Jadi tidak afdol atau tidak tidak valid kalau misal data itu tidak diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya terbesar ke terkecil. Kemudian ada lagi yang ketiga menentukan median dari data tunggal dengan langkah-langkah yang tepat. Jadi mungkin di sini kita belajarnya berbeda dari yang kemarin ya teman-teman ya. Kemarin kan kita belajar secara individu nih. Kita akan belajar secara berkelompok saja. Jadi di sini kita langsung bentuk saja kelompoknya. Mungkin dari Mas Robit sama Mbak Khoir saja, Mbak Sari sama Lala, Mbak Husnul sama Mbak Isa. Yuk silakan bentuk kelompok. Agak merapat. Dan di sini saya juga ada LKPD. Ini bisa dibagikan. Oke. Nah, itu mungkin bisa dikerjakan ya teman-teman ya. Mungkin sambil menunggu Bapak tunggu 10 menit bisa ya? Sama. Oke, langsung saja dikerjakan. Ini nanti dipresentasikan nggak, Pak? Iya, dipresentasikan ya teman-teman ya. Nanti kalau misal sudah bisa dipresentasikan. Tapi sebelum itu Bapak itu ya jelaskan dulu ya mengenai konsep dasar teori median, yaitu yang seperti Bapak bilang tadi, median kan adalah itu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Kemudian dari teori median tadi itu data pasti ada yang ganjil sama yang genap. Nah, dari data ganjil itu nanti ada caranya tersendiri, dan untuk data yang genap itu juga ada
caranya tersendiri gitu. Atau mungkin dengan melihat, oh ya bagaimana Mas Robi? Kalau apa datanya bukan angka gimana Pak? Kalau datanya bukan angka, mungkin sekarang kita masih belum belajar mengenai itu, bisa kita bahas untuk besoknya lagi. Kita akan belajar tentang angka dulu saja. Oke, kita tipis-tipis saja dulu ya teman-teman. Tipis-tipis. Oke, tipis-tipis. Oke, pre-memories. Silakan dikerjakan. Oke, mungkin sudah selesai teman-teman. Ya Pak. Bisa dipresentasikan mulai dari kelompoknya siapa dulu? Silakan. Saya. Oke, monggo Mbak Isa. Bisa dijelaskan. Jadi nomor 1 nilai medianya itu 60 ya. Ada yang sama? Ya, Soalnya silakan. beda ya, soalnya beda. Coba itu datanya Diketahui data berat badan itu ada 55, 60, 65, 63, 56, 55 dan 67. Jadi tentukan, oh ya, 68. Tentukan median dari data tersebut, yaitu medianya ketemu 60. Terima kasih teman-teman. Jadi diurutkan dari 55, nanti habis 55 itu 56, terus Ya. 60. Kenapa kok langsung 60? Soalnya di sini tidak ada 57. Ya, apakah teman-teman yang lain juga sama? Sama ya? Sama bisa diurutkan seperti itu ya? Ya. Oke, Ini terima dapat kasih. apa, Pak? Nanti saja kita langsung saja. Oke, mungkin kita pre-memori ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk penjelasan yang tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 juga sudah bagus. Untuk jadi teman-teman sudah paham ya cara mengenai kita itu mengenal median atau kita menghitung median dari suatu data. Mungkin dari salah satu kelompok, kalau misal ada data yang ganjil, adakah yang di sini data ganjil? Ada kelompok berapa? Kelompoknya Mbak Lala, Mbak Sari? Oke. Ada juga yang lain atau data genap juga ada? Ya. Oke. Mungkin dengan teman-teman tadi menghitung medianya bisa dituliskan kira-kira konsepnya bagaimana teman-teman menghitungnya, atau mungkin teman-teman apakah ada menemukan rumus-rumus tersendiri untuk medianya? Saya, Pak. Oh, Mbak Isa, iya monggo silakan. Ini Mbak Isa kira-kira data yang Saya ganjil? ganjil. Oh, ganjil. Silakan. Ini sumbernya enggak? Bisa dilihat ya teman-teman ya. Untuk Mas Robin sama Mbak Khoir bisa fokus dulu. Ya, jangan keasikan dulu ya teman-teman. Pola di diskusiin ya. Oke. Langsung saja Pak. Langsung saja. Rumusnya bagaimana? Terlalu bersemangat baru. Data ganjil. Jadi dari data ganjilnya itu rumusnya seperti ini. N itu ada sesuatu data. Berarti N itu datanya. Iya datanya. Oh, datanya. Dari nomor 1 kemudian ini mengenai data ganjil. Apakah ada yang bisa merumuskan di data genap? KPD-nya soal apa ya? Soal gitu. Ayo, monggo. Mungkin Mas Robin. Oke, kayak memori saja ya. Nah, seperti yang dirumuskan oleh Mbak Isa tadi, mungkin langkah-langkah menentukan median itu tadi ada dua, yaitu mengenai data ganjil dan genap. Jadi data ganjilnya itu kita bisa rumuskan di data ke n. Maksudnya itu adalah n itu jumlah suatu data, kemudian ditambah dengan 1, kemudian dibagi dengan 2. Itu nanti kita menemukan dari nilai tengah atau mediannya. Kemudian untuk jika data genap dari mediannya itu rumusnya adalah dengan data jumlah data itu tadi, kemudian dibagi dengan 2 dan ditambah dengan 1, kemudian dibagi dengan 2 seperti itu. Kelihatan ya di sini ya. Gimana Pak maksudnya? Data genap kan dari data genap kan ada data nih, ada angka yang genap itu. Nah,
Jadi semua data itu kemudian kita Datanya genap atau datanya jumlahnya itu genap. Genap. Ya, maksudnya datanya itu ada apa ya? Kalau di Waktunya sini itu 5 ada menit genap. lagi. Misal ada data angka 1 sampai suku ke 1 sampai suku ke 10 atau ke 8 atau ke 12 seperti tadi. apa suku datanya Iya, yaitu iya. genap. Ya, genap. Benar. Dan ganjil ya, ganjil. Rumusnya ya, Ya ini maksudnya misal data ke apa? Misal datanya 10 ya. iya. Berarti n-nya 10. N-nya 10. Berarti data ke 10 bagi 2. Iya, bagi 2. Kemudian ditambah dengan 1. Nah, Kemudian dibagi 2. tadi apa? Ketemunya. Oke. Saya tulis di sini ya. Ya. Misal ada suatu data. Langsung dulu Pak. Oh iya, terima kasih. Ada data, mungkin kita bisa menggunakan data ukuran sepatu. Ya, ada yang 40, ada yang 41, ada yang 42, dan juga ada Waktunya 3 menit lagi. 45 deh. Oke. Mungkin seperti itu ya kronologisnya. Oke, kita lanjut kemudian untuk langkah-langkah. Setelah langkah-langkah, nah setelah kita mempelajari tentang media ini, kita juga memiliki manfaat dalam belajar tentang media dalam kehidupan sehari-hari kita. Yaitu yang pertama, untuk media itu kita arahkan dalam konteks lingkungan sekolah itu seperti guru melihat nilai tengah dari ulangan siswa atau kepala sekolah yang menentukan nilai tengah ujian nasional dari siswa-siswanya. Kemudian kalau kita mengarah ke perusahaan, perusahaan itu juga apa ya? Kayak menggunakan konsep media dari gaji dari karyawan-karyawannya dengan kebijakan yang adil. Dan yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita bisa menggunakan media dalam waktu kita belajar, dalam waktu kita menggunakan HP atau mungkin berat badan kita seperti mengukur berat badan dari teman-teman. Tidak lupa pastinya quote dari saya, yaitu seperti media di dalam data itu seperti media dalam data. Hati yang berada di tengah mampu memahami dua sisi dengan bijak. Jadi dengan kita belajar media, kita harus bijak-bijak menjadi orang yang bermodal. Oke. Mungkin segitu saja dari Bapak. Dari pembelajaran ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan bahwa media itu bisa digunakan apa, atau mungkin media itu yang bagaimana gitu? Atau mungkin pengertian dari media, siapa yang tahu? Saya Pak. Oh iya, Mbak Sari, monggo. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah Oh iya, median adalah nilai tengah dari suatu data. Ada lagi? Sudah? Oke. Mungkin segitu saja dari Bapak untuk materi medianya. Untuk minggu depan kita akan belajar setelah median. Kemarin kan sudah modus, sekarang median, dan besok adalah apa? Mean. Mean enggak? Ya. Atau rata-rata. Jadi mungkin begitu saja ya dari Bapak. Kalau bisa ada yang ditanyakan mungkin bisa di chat ya. Nah, atau di grup kita bahas bersama. Nah, mungkin demikian dari Bapak. Kalau tidak ada kesalahan dalam saya mengajar atau mungkin kurang enak dalam saya berbicara, Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.